Imamat 9 ayat 1 sampai 24. Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, "Ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu, dan seekor domba, masing-masing berumur setahun dan tidak bercela, untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan. Lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kepada kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah perdamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah, dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu, dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa, seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian
dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah, di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang, dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghapuskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Terima kasih, Bu Veronica. Selanjutnya dari Perjanjian Baru, Lukas 3, ayat 1 sampai dengan 20 akan dibacakan oleh Bu Elia Pandi. Nah, kemudian ayat 21 sampai 38 akan dibacakan oleh Bu Marjuni. Dipersilakan Bu Elia Pandi. Ya. Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu, melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api.
Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda,
anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Matusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Demikian. Terima kasih para lektor, Bu Veronica, Bu Elia, Bu Marjuni. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Baptisan Api. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Yang airnya mana ya? Anak? Bentar ya, saya lupa minum. Ya, sorry ya, soalnya saya masih serak suaranya. Ya, habis harus minum terus. Oke, saudara. Nah, sebentar ini. Ya. Kok punyamu aneh ya, Yang? Kok nggak bisa ngeliat jamnya ya? Saya harus ngeliat jam ya. Jamnya gitu. Oke, saya harus ngeliat jam supaya jangan nggak set. Ya. Hari ini kita belajar ya tentang suatu jabatan ya, pentahbisan. Ya, pentahbisan. Saudara, orang-orang yang ditahbiskan menjadi pelayan Tuhan. Ya, Anda yang menjadi penatua jemaat. Ya, Anda yang ditahbiskan menjadi imam-imam. Ya, siapakah penatua jemaat, siapakah imam? Ya, ada penatua jemaat, ya ada imam, saudara. Ada penatua, ada diaken, dan ada imam. Saudara, secara umum kita semua adalah imam, ya. Kita semua adalah imam. Karena kita adalah imamat yang rajani. Dan setiap kita, ya, bertugas menjadi seorang pelayan. Ya, setiap kita ditugas, karena kita adalah imamat yang rajani, 1 Petrus 2 ayat 9. Sehingga kita punya tugas tanggung jawab untuk melayani sesama kita. Ya, kita punya tugas dan tanggung jawab melayani sesama kita, sesama manusia, entah itu Islam, Kristen, ya. Makanya kita berkewajiban untuk apa? Ya, menjadi pelayan. Melayani Tuhan itu bukan saat kamu lagi jingkrak-jingkrak di gereja, saudara. Itulah sebabnya banyak orang Kristen akhirnya hidupnya tidak melayani, tetapi dia aktif melayani di gereja. Ya, melayani itu adalah ketika kamu di dalam masyarakat, kamu mengalami gesekan, kamu itu dalam society. Kalau kamu nggak mau bergesekan dengan orang, ya supaya kamu jangan berdosa. Kebanyakan alasannya kan klasik kan, oh supaya aku jangan dosa, aku jangan gesekan sama orang, aku tak minggir aja yang jauh. Nah, itulah agama Buddha dan Hindu, saudara. Kejawen, kalau kamu pengen sempurna, kamu jauh-jauh pergi ke gunung, ke hutan. Nanti kamu nggak dosa. Tetapi itulah kamu dosa, justru. Di dalam Kristen itulah dosa.
Ketika seharusnya kamu jadi berkat buat orang sekelilingmu, kamu malah pergi ke hutan, tidak melakukan tugasmu. Itulah dosa. Kamu berdosa ketika kamu tidak melakukan tugasmu di masyarakat, malah kamu ngumpet di gua. Ya, itu dosa. Itu dosa. Ya, oh masih muda, saya sudah menyerahkan kepada Tuhan, lalu Anda dibiara. Itu dosa, saudara, melayani Tuhan dibiara. Itu dosa. Masa mudamu seharusnya kamu gunakan yang bermanfaat. Makanya orang Yahudi bilang tikun olam itu loh. Bagaimana kamu berkontribusi terhadap semesta. Banyak orang menghindari pelayanan di dalam kehidupan yang nyata, lalu dia pergi katanya melayani Tuhan. Kamu memang bisa melayani Tuhan yang tidak kelihatan, saudara. Oh ya, kamu dengan bersenandung, memuji Tuhan, berdoa lama-lama, bersikir lama-lama. Nggak perlu, nggak perlu itu semua. Itu kamu yang sedang berdelusi menciptakan Tuhanmu. Ya makanya kalau ada orang Islam, kitab suci. Ya, ini namanya kitab suci. Saya nggak percaya kitab suci, nggak ada kitab yang suci, saudara. Oh, Tuhan, ya Tuhan, emang Tuhan ada. Balik lagi ya, saya bertanyakan kepada kita, apakah Tuhan ada, saudara? Tuhan ada ketika kamu melepaskan pengampunan buat musuhmu. Tuhan ada ketika kamu melemparkan berkat untuk musuhmu. Itu Tuhan ada. Tuhan ada ketika kamu bisa memberkati ya orang-orang yang selayaknya kamu bunuh. Gitu. Tuhan ada di sana. Tuhan bukan ada di gunung, di gua, di tempat-tempat sepi, di biara. Nggak ada Tuhan di sana. Percaya saya, kamu cuma pergi ke biara untuk kontemplasi, Pak. Kamu nggak akan ketemu Tuhan. Kamu akan ketemu ilusi dari Tuhan. Ya, karena kita seharusnya menjadi imam yang berada di tengah masyarakat untuk mempersembahkan korban, yaitu apa, hidup kita. Untuk mempersembahkan korban setiap hari, korban bakaran pagi dan petang. Karena kita adalah imam dari mereka. Kita melayani mereka ketika mereka membutuhkan doa dan berkat dari kita. Dan tentu saja melayani sesama, ya, menjadi berkat, tentu saja. Nah, lalu baru ada namanya para diaken yang membagi-bagi makanan, yang bertugas mengatur berbagi makanan. Ya, diaken-diaken kita mulai tertibkan ya. Orang-orang yang hidup yang nggak tertib kita copot semua. Karena namanya diaken itu harus banyak dengar firman Tuhan. Yang namanya diaken itu melayani meja. Melayani, bukan nyuri dari meja, saudara. Tapi Anda melayani, berikan dulu buat orang. Ada kelimpahan, ada surplus baru itu buat kamu. Tapi jangan kamu ayamnya kecil-kecil. Ya, ini Pak Stephen ngamuk juga yang mau bikin depot, saudara ya. Mau dibikin depot semua, jadi akan dibikinnya sistemnya kerja saja. Karena pusing, kata Pak Stephen, pusing. Orang kenapa harus dikontrol, capek sekali ya. Ini kenapa kayak itu tadi ya. Kita ini dipercaya oleh masyarakat, saudara, untuk mengelola uang yang diberikan kepada Tuhan. Ya, tetapi sayang sekali, banyak sekali orang-orang yang diberi kesempatan melayani, tidak melayani dengan benar. Sayang sekali ya. Saya kadang-kadang mikir, orang mau dikasih kesempatan ya. Itulah ya, dari situ kan sebenarnya ini kan pertunjukan. Anda kan melihat, mengapa orang tetap miskin? Mengapa ada yang diberkati? Karena diaken ini, dia benar-benar mengelola dengan tanggung jawab. Tapi kenapa ada yang tetap miskin? Karena dia tidak tanggung jawab, dia asal-asalan kasihnya. Ayamnya kecil-kecil, banyak bulunya, kadang-kadang nasinya coklat-coklat, kadang-kadang sayurnya basi. Nah itu saudara ya. Juga sama ya, yang melayani kita sesama, berikan yang terbaik, asal begini saja sudah bagus. Saya selalu tegur ya, kalau kami melayani sama-sama, udah gini sudah bagus. Bilang, enggak, kasih yang terbaik. Oh gini saja sudah bagus. Dulu ya, terus terang saja ya, dulu ya. Saya banyak ketemu orang-orang seperti itu, yang itu adalah keluarga saya sendiri rata-rata. Wah sudah bagus begini. Saya bilang, nggak bisa lah, kita mau ngasih-ngasih, kalau nggak usah. Saya gituin saudara ya. Mau ngasih-ngasih,
Kalau kamu malas ngasih, nggak usah. Nggak usah dong, ngapain? Berarti kan kamu nggak lihat ngasih, cuma mau asal-asalan saja. Nggak usah. Yang penting kan ngasih, bukan. Yang penting hatimu ikhlas apa enggak. Ya, yang penting hatimu ikhlas apa enggak. Kalau enggak usah. Ya, nggak usah. Mendingan jangan. Karena itu Tuhan nggak berkenan. Ya, karena Tuhan nggak berkenan. Ya, kemudian ada penatua. Penatuanya adalah orang-orang yang seharusnya menjadi pengayom. Ya, nah di tempat kita yang namanya penatua itu biasanya pembina. Ya, dewan pembina itu pengurus itu penatua. Para pengurus ini adalah para diaken-diakennya, saudara ya. Para pengurus, para aktivis itu ya, itu adalah diaken-diakennya. Kalian yang melayani ini adalah diaken-diakennya yang membantu kelancaran SOM, Bun Pagi, Koinonia. Ya, karena Bun Pagi kan sentranya kita kan di Bun Pagi, saudara. Sentra komunitas ini kan ada di Bun Pagi. Ya, movementnya kita adalah diakonia. Ingat-ingat ya, movementnya kita, ya, movementnya kita adalah diakonia. Sentranya di Embun Pagi. Ya, yang malam semua itu, malam itu adalah ya ini ya, jualannya kita dalam tanda kutip ya. Itulah hura-huranya kita. Ya, celebrationnya kita. Yang kita ngantem politik, kita cerita tentang apapun, tambah lagi sekarang apologetika. Tapi sentranya kita, tipnya kita dalam kedalaman adalah Embun Pagi, saudara. Doa pagi ini setiap jam 4 pagi. Makanya semua diaken ya wajib ya ikut ya. Ya, pengurus ini yang masih bandel ini Pak Stephen, dia masih bandel ini. Ya, tapi Pak Stephen ngikutin ya, Pak Stephen tuh ngikutin dari YouTube, makanya dia bisa update. Dari mana saya tahu ya, kalau saya nanya, saya kan sering nanya, dan dia sering nanya ke saya. Tapi sebenarnya saya pengennya Embun Pagi. Hanya Pak Stephen kan jamnya suka beda-beda sama kita ya. Yang pergi-pergi juga sering jet lag ya, karena setiap minggu Pak Stephen itu pergi ke luar negeri. Jadi sering jet lag. Nah, itu ya saudara ya. Nah, saudara, yang menjadi sentranya kita, komunitas kita adalah Embun Pagi. Dan yang gesekannya paling kurang adalah Embun Pagi. Ya karena mereka sama-sama saling merendahkan diri, mereka tahu tiap hari mendengar firman. Yang gesekannya paling banyak ya dulu ya yang celebration itu. Ya kalau Damaris sendiri sudah jarang gesekan. Kenapa? Karena sudah ditertibkan. Ya ada 1-2 gesekan, tapi udah jarang sekali ya. Nah, dari imam, diaken, dan penatua ini, saudara, maka ketika ditahbiskan, selalu ada korban bakaran. Kita sudah belajar ya, ordination offering, ya, korban bakaran untuk pentahbisan. Tapi dalam setiap pentahbisan itu, ya semua korban itu disebutin ya, kecuali korban sajian nggak disebutin. Tapi korban penebus salah, korban sin, korban penebus dosa, korban penebus salah, korban pendamaian, itu semua ya ada 6 korban, yang 5 itu harus dilakukan. Ada yang unik, saudara. Di ayat terakhir dalam imamat tadi, imamat ke-9 tadi ya, yang unik apa, saudara? Ada api yang menyala di situ, saudara. Kenapa bukan Harun yang bakar? Kenapa bukan Musa, bukan imam, tapi api itu keluar sendiri? Itulah baptisan api buat kita semua. Ya, api yang membakar korban bakaran itu. Ya, dan itu sering terjadi ya. Noah, bapaknya Samson, masih olahan, terus tiba-tiba api menyambar dari langit. Elia, ya waktu ngasih korban bakaran waktu sebelum menyembelih nabi-nabi Baal itu, termasuk tadi ya, yang imamat 9 itu ada api yang keluar, ya. Ada berkali-kali itu ya api dari langit yang menyambar itu ya, menyambar korban bakaran yang dibuat oleh umat. Nah, Yesus juga membaptis kita dengan api. Jadi semua pelayan-pelayan ini akan dibaptis dengan api. Ya, baik itu imam, baik itu diaken, baik itu penatua, itu semua dibaptis dengan api, saudara. Dibaptis, dimurnikan. Harus dimurnikan. Entah itu terbuat dari emas, entah itu terbuat dari apapun.
Karena ketika Anda bisa berpura-pura, tetapi Tuhan nggak bisa kamu bohongin. Anda bisa di sini kelihatannya manis baik-baik dan kita nyaris tertipu dengan sikap manis Anda. Tapi kamu nggak bisa bohongin Tuhan. Karena Tuhan akan berikan baptisan api nyata. Entah kamu itu melayani benar apa enggak benar. Saya pun dibaptis dengan api. Melalui fitnahan-fitnahan. Melalui itu dia. Ya kan? Dibaptis. Semua korban bakaran ini harus dengan api, saudara. Dan api itu hanya dari Tuhan. Dan tidak bisa menyalakan api yang lain. Api itu harus dari Tuhan. Ya. Api dari Tuhan. Dan kita semua akan memasuki baptisan api itu. Karena kita tidak percaya dengan purgatori. Kita tidak percaya dengan praneraka ya. Purgatori itu kan sebelum masuk neraka disucikan api penyucian itu loh. Yang kehidupan setelah kematian, setelah kita mati masuk purgatori. Kita nggak percaya itu, saudara. Api penyucian sekarang, selagi masih hidup. Ya, dan setiap kita yang ditabiskan punya apinya sendiri untuk membakar korban ya hidupnya kita itu. Dan Anda tidak bisa menolaknya karena pasti semuanya ngelewatin. Dia kita, saya dan manusia sesama ini membaptis Anda dengan air. Tetapi Yesus Kristus sendiri akan membaptis Anda dengan api. Itu adalah pemurnian buat korban bakaran ya, 6 korban kemarin ya, apinya itu dari surga langsung, harus ada pemantiknya untuk dibakar ya. Apa itu yang membakar? Yang membakar ya korban-korban itu ketika kamu disembelih, dipersembahkan, udah biarkan saja disembahkan. Kapan dibakarnya nggak tahu. Pokoknya kita sembelih saja. Kalau nggak ada yang disembelih, apa yang mau dibakar? Ya kan? Kalau nggak disembelih, apa yang mau dibakar? Api itu turun, tapi nggak ada yang dibakar. Kalau nggak disembelih, apa yang mau dibakar? Kalau tidak ada korban sembelihan, harus ada korban sembelihan. Supaya ada yang dibakar sehingga wangi, harum baunya di hadapan Tuhan. Makanya harus ada sembelihan. Ya, jangan sampai apinya itu nyamber, nggak ada ini. Itu tadi akhirnya semua yang dibangun ya dibakar dengan api ya, dan sia-sia, ternyata nggak murni, ternyata semuanya pura-pura. Korban-korban itu ternyata fake semua ya. Tapi ketika kamu memberikan korban bakaran yang wangi baunya, itulah emas murni, saudara ya. Ketika kamu memberikan jeroan-jeroan itu, memberikan yang sisa-sisa buat Tuhan, itulah jerami-jerami. Tapi ketika kamu berikan yang murni, yang terbaik, lemak yang paling baik, itulah emas yang murni, yang akan menjadi wangi bagi Tuhan. Dan kamu akan diuji, dibakar setiap pekerjaanmu itu, saudara. Bukan saja korban bakaran hidupmu, tapi pekerjaanmu. Ya, jadi ada 2 yang dibakar. Satu adalah kemurnian hati kita, kedua adalah pekerjaan kita. Apakah kita bekerja dengan serampangan atau enggak? Setiap orang, pelayananmu serampangan apa enggak? Semua akan dibakar. Anda bisa menipu pengurus, Anda bisa menipu sesama kita dengan tindakan manis, yang dimanis-manis kayak itu. Tetapi, kamu tidak akan bisa nipu Tuhan. Hidupmu yang dibaptis dengan api dan pekerjaanmu yang dibaptis dengan api. Ya, akan dimurnikan dengan api. Itu semua api itu bicara tentang pemurnian. Nah, kita semua harus siap. Jadi Anda tidak bisa pergi ke hutan, menyendiri, menjauhi komunitas, lalu Anda merasa supaya dekat sama Tuhan. Itu bohong. Anda sedang berilusi. Ya, Anda sedang berilusi tentang Tuhan, tentang kedamaian, supaya Anda tidak merasa berdosa. Ya, merasa. Artinya, banyak orang tertuduh merasa berdosa, ya, karena dia punya ilusi tentang Tuhan yang salah. Dia pikir, ya yang namanya orang itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Simpel sekali, saudara. Parameter kamu punya cinta apa enggak? Kamu melakukan itu karena cinta atau karena kebencian?
Parameternya simpel sekali. Kamu karena cinta atau karena kebencian? Kita semua tahu kok. Kita semua tahu kita melakukan karena cinta, karena kebencian. Dan itu semua, kalau Anda bilang tidak tahu, artinya ada yang salah. Ada yang salah, karena kita sebenarnya tahu. Ketika saya lagi marah sama anak saya, sama saya marah sama anaknya orang, ya beda, saudara ya. Saya marah karena cinta. Ketika saya lagi ngomeli sanggam, misalnya itu ya, orang sanggam ini bandel ya. Saya mengomeli karena saya mengasihi sanggam. Dia itu orang pertama yang ikut komunitas embun pagi, saudara. Dulu kalian belum ada. Ya dia memang pujian suaranya belor-belor, makanya kita nggak boleh lagi. Suaranya nggak karu-karuan sanggam. Tapi kan suaranya bagus ya, main gitar apa. Oke, main itu pertama kali kita embun pagi dulu itu sama sanggam. Ya, setia sanggam itu ya, selalu datang. Kadang belakangan ya masih setia juga. Saya lihat masih sering ya sanggam ya, ini lagi dengerin kali di sini. Bandel si sanggam ini. Saya omelin. Tetapi saya ngomelin kan karena saya mengasihi sanggam. Kalau enggak mah bodo amat, nggak usah diurusin. enggak. Ya, jadi saya omelin. Tetapi karena itu tadi ya, saudara ya. Saya ngomelin karena marah, karena saya benci, atau karena saya mengasihi. Yang tahu kan saya, saudara. Orang nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Nah, makanya ya saya sering kali bilang, kalau ada orang ngeritik saya, kamu ngeritik, nyumbang, enggak ngeritik. Saya sama gitu, saudara ya. Sama kan, kalau saya habis ngomelin kan saya mesti ngasih, saudara. Habis ngomelin ya mesti saya mikir ke nasibnya kalian. Kalau saya ngomelin itu pasti saya mau ngasih, saudara ya. Ingat-ingat ya, kalau saya lagi ngomelin kamu pasti saya mau ngasih. Cuman saya jengkel. Jengkelnya bukan jengkel karena, bukan. Kenapa kamu mepet? Nah, kan gitu kan. Kenapa kamu mepet? Kan gitu kan. Kenapa kamu nggak persiapan dari dulu? Kamu ini telet, selodeh sekali hidupnya kamu. Itu ya, saudara ya. Kita tahu ya kapan kita mengasihi, kapan kita kapan kita kena kebencian. Ingat-ingat itu, saudara ya. Ingat-ingat yang tahu kamu. Balik lagi, saudara. Di dalam pelayanan kita, ada gesekan pasti. Waktu gesekan itu, ingat-ingat ya. Aku ini gesekan karena aku mengasihi itu, karena aku jengkel, karena aku benci. Nah, ingat-ingat itu, saudara. Karena kita semua akan mengalami baptisan ubi. Ya. Oh, ada, saudara ya, kita salah paham karena dua-duanya saling mengasihi, tapi beda cara. Ya, beda cara. Bisa gesekan. Ya, bisa gesekan. Saya dengan Pak Yus itu, Pak Yusupe yang ngurusin ini, kita sering gesekan, saudara. Pak Yus ini orangnya atosnya teman ya. Saya juga atosnya teman, saudara. Tapi Pak Yus ini atosnya teman. Tetapi Pak Yus itu ngajarin saya, Pak, kalau kerja itu yang runut, yang disiplin. Nah, saya kan nggak bisa kerja begitu, saudara. Kita kan orang Indonesia, susah kerja kayak Pak Yus. Pak Yus ini kayak Pak Hawe itu loh. Pak Hawe diem kalau Pak Yus ngoceh. Jeder gitu Pak Yus. Pak Yus ini ya. Tapi Pak Yus bener, saya yang salah. Ngomelnya Pak Yus bukan ngomel mutung, dia tetap bantu sambil ngomeli sambil bantu kita, saudara. Semua kita tuh yang ngurus Pak Yus ya, izin apa semua itu Pak Yus semua yang ngurus, perizinan sampai ya bikin akta notaris apa segala itu Pak Yus semua yang ngurus sambil ngomel-ngomel, saudara. Sambil ngomel-ngomel, bukan ngomel mengeluh, tapi ngomelin saya gitu. Ngajarinya memang caranya ngajari ngomelin gitu dia itu. Nah itu kan kita harus tahu. Jadi pasti ada bentrokan, nggak mungkin tidak ada, pasti ada gesekan. Jadi jangan perasa. Karena kita semua kan dibaptis, korban bakaran itu harus dibakar dengan api. Lah kalau nggak dibakar dengan api ya bosok, dagingnya mau berapa hari. Kalau kamu sudah nyembelih pasti harus dibakar. Ya dimurnikan semuanya. Ya sampai hangus, sampai habis, sampai nggak bersisa katanya kan. Sampai nggak bersisa, sampai habis. Bakar itu sampai habis. Jangan ada yang tersisa kedagingan kita. Ya, bahkan lemak-lemak yang terbaik pun dihabiskan buat Tuhan. Ya, saudara ya. Jadi ingat, ini adalah pentabisan. Anda dan saya, kita tidak bisa menjadi imam, tapi ada juga menjadi penatua sebagai diaken. Tapi kita semua ditabiskan menjadi imam untuk melayani sesama kita. Tetanggamu, suamimu, istrimu. Ya, kalau melayani itu jangan yang
Nah, ini kapan-kapan kita belajar going extra miles ya, pentingnya going extra miles. Mudah-mudahan kita bisa belajar ya, memberikan lebih. Kamu diminta apa, kamu berikan lebih. Ya, yang diminta cuma 1, kamu kasih 1,5. Ya, kalau perlu kasih 5. Going extra miles. Ini kapan-kapan kita belajar itu ya. Tapi sekarang belajar dulu. Yuk kita punya hati yang murni. Kalau orang gesekan, kalau dua-duanya punya cinta, gesekan itu akan membuat karakternya makin baik. Tapi kalau gesekan, nggak punya cinta, kamu pikir karakternya akan baik nggak? Tambah edan, saudara. Ya, tambah edan. Merasa menang-menangan. Wah, labrak, udah ngelabrak rasanya paling menang sendiri ya. Dulu ya ada orang, saya labrak itu ya, Bu Ana ya, orang itu saya labrak. Yesus, jangan labrak, semua mau dilabrak. Saya bilang, jangan labrak. Rasanya paling benar, semuanya dilabrak. Nggak usah, saudara ya. Kalau kamu punya cinta, gesekan itu akan membuat karaktermu jadi baik. Kalau kamu nggak punya cinta, gesekan itu akan mengeluarkan sifat aslimu, dan bukan cuma mengeluarkan sifat aslimu saja, kamu akan orgasme dengan sifat aslimu yang busuk itu, saudara. Kamu akan jadi tambah makin jahat. Kamu pikir gesekan itu membuatmu tambah baik. Kalau hatimu tidak baik, gesekan itu akan bikin kamu jadi tambah nggak baik. Pencobaan itu tidak mengubah hidupmu, saudara. Pencobaan itu tidak mengubah karaktermu. Pencobaan itu memunculkan sifat aslimu, saudara. Ya. Lalu responmu bagaimana? Sama gesekan, kalau kamu punya cinta, kamu akan menjadi makin baik gesekan itu. Oh iya saya salah ya. Sorry Pak. Nah, gesekan itu, oh iya saya salah. Dan kali kita hati-hati. Oh iya kita ingat-ingat tadi saya salah. Tapi kalau kamu tidak punya cinta, kamu mau menang-menangan, kamu jadi tambah edan, saudara. Memunculkan sifat aslimu dan malah memperkuat apalagi kamu menang, saudara ya. Lawan tuh. Itu ya, saudara ya. Ingat-ingat ya, baptisan api. Tuhan Yesus memberkati.